sebenarnya di dalam Islam tajdid nikah itu apa ada Bu ya, dan kasus seperti apa sih yang menjadikan pernikahan itu bisa ditajdid atau dianyari lah kalau kata orang Jawa istilahnya gitu tuh Bu ya. Dan kalau seandainya ada melakukan hal tersebut padahal sebenarnya tidak ada yang harus ditajdid, nah itu apakah mempengaruhi pernikahan atau tidak gitu Bu ya. Baik. Masya Allah, di dalam pernikahan beda ya, ada wudu ada tajdidul wudu, iya Bu, dan sunnah ada tajdidul wudu ya kan, ya, kemudian ada sholat, mengulang sholat. Kapan dianjurkan mengulang sholat fardu? Menjadi wajib mengulang sholat fardu kalau yakin ada yang tidak sah, ada rukun yang tidak terpenuhi atau syarat yang tidak terpenuhi. Dan sunnah mengulang sholat fardu kapan ada melakukan sesuatu yang ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Nah, ini adalah sholat. Nah, pernikahan itu adalah antara sah dan tidak sah. Ya, ya. Maka ada biarpun biarpun ditajdid berkali-kali, kalau nikahnya sah nggak ada artinya tajdid itu. Jadi kalau nikah itu sah, apa artinya tajdid? Untuk harmonis dan sebagainya. Harmonis itu membangun perilaku yang baik, bukan tajdid. Nah, kalau tajdid atas dasar apa dia ditajdid? Kecuali berbeda, diragukan keabsahan nikahnya, ya kan? Ya, ya. Diragukan keabsahan nikahnya, ya kan? Itu pun tidak akan sah kecuali diambil pendapat. Kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak sah lalu dilakukan pernikahan lagi. Contohnya, Bu. Misalnya kita madhab Syafi'i, rupanya kita punya adik perempuan atau saudari perempuan nikah ya di India sana, pakai gaya madhab Hanafi, tidak pakai wali. Baik, menurut kita kan tidak boleh, tidak sah menurut madhab kita. Tapi kita tidak boleh juga dalam fikih kita, kan selagi caranya sudah madhab Hanafi, didikan Hanafi, dia ada sah sudah, nggak perlu kita tajdid juga di sini. Secara zahir kan menurut kita tidak sah. Sementara kita tidak boleh mengatakan tidak sah pernikahan orang yang menurut madhab, kan nikah ini. Kita tidak bisa mengatakan nikahnya orang Hanafi tidak sah, nggak boleh. Seperti hanya sholat juga demikian kan. Maksudnya begini, selagi sudah sah pernikahan yang pertama, ya sudah, nggak perlu mengadakan tajdid. Kalau masalah waswas, ini bukan caranya dengan tajdid. Dimantapkan kalau itu tidak terjadi waswas. Seperti tadi ada orang bertanya, dimantapkan bahasanya kalau Anda percaya tidak, bahasanya nikah Anda sah, selesai. Iya, Bu ya. Bahkan Umi itu pernah mendengar Bu ya, ada orang tajdid nikah ini gara-gara gini. Misal si A sama si B udah nikah nih Bu ya, terus nggak taunya dalam pernikahannya ini kayak ada aja masalah rizkinya kadang, sehingga akhirnya ada seorang ustadz itu memberi udah ganti nama gitu, kamu berdua ganti nama, nanti nikahnya diulang lagi. Nah kayak begitu tuh nggak perlu. Apa ada dalam syariat kalau dilakuin seperti apa Bu? Apakah ya nggak ada artinya. Nikah sudah sah kok, dia punya nikah kayak main-main aja ya, gitu, nggak ada gunanya. Dia nikah sah. Nah ini karena begini, kalau seandainya anggap saja dia ragu dalam mengucapkan, kayak saya mengucapkan cerai atau tidak mengucapkan cerai, kan? Berarti kan di dalam pembahasan fikih kita kan jelas. Anda yakin nikah atau belum? Yakin nikah. Anda hanya ragu masalah mencerai kan? Cerai, Mas. Maka aman yang diutamakan. Yang yakin nikahnya, ya. Yakin nikah, tidak usah pusing. Justru kalau kita tajdid, itu bisa jadi menjadi sebab keraguan. Waktu saya mentajdid ini, coba, ini menganggap saya sudah mencerai atau belum? Ya. Coba, karena akan terjadi nanti perceraian berikutnya. Seandainya setelah itu mencerai, dihitung berapa cerai ini? Hitung 1 atau hitung 2, kan begitu. Jadi hendaknya tidak dengan cara tajdid tersebut ya. Biarpun misalnya kita punya anak nikah dengan madhab Hanafi pun tidak perlu tajdid kok. Selesai madhab Hanafi sah. Dengan cara Hanafi tentunya memenuhi syarat-syaratnya, biarpun menurut kita tidak sah. Ya kan, selesai sah. Jangan dibikin keraguan-raguan dalam masalah pernikahan itu. Nah kayak begini ini termasuk bid'ah nggak sih Bu ya? Gini loh ya, bid'ah itu adalah melakukan satu amalan, kalau definisi adalah thariqatun fid-din mukhtara'atun, cara beragama, beribadah yang dibuat-buat. Ya kan? Yang dibuat-buat
tudahi syari'ata, yang menyerupai dengan syariat yang sudah ada. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya adalah mubalaghah fiddin, dia enggak puas dengan yang sudah ada. Sudah ada tidak puas. Ya, jadi berbeda dengan orang melakukan kesalahan. Ya, salah dalam hal-hal ini bukan dianggap sebagai bid'ah, kesalahan bukan bid'ah, ini bukan khusus ibadah khusus kayak melakukan sholat dan sebagainya kan. Hanya ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian juga masih ada, kalau kita benarkan jika ada alasan tadi bahwasanya menurut seorang kiai, ustadz, bahwasanya kayaknya dia sudah mengarah pada perceraian. Kan begitu ya? Nah, mengarah pada perceraian. Tapi menurut yang lain tidak dianggap bercerai. Atau suami istri seperti itu. Ternyata memang nggak ada. Sebenarnya kalau kita lacak nggak perlu lagi tajdid. Karena apa? Suami meyakini bercerai, istri tidak. Bagaimana? Kan nanti masalah disumpah, kan begitu. Nah, ini kan ada caranya semacam itu. Jadi bukan harus dengan tajdid itu nikah. Dan nanti malah bikin rancu ya, Bu. Karena nikah ini dianggap sah atau kalau ini nikah nggak dianggap beneran, ya sudah. Kalau dianggap beneran nikah ini, lalu berarti sebelumnya sudah ada perceraian. Panjang kisahnya ke belakang. Dipikirkan coba. Ya ini alat tajdidun nikah. Tanyakan, ini nikah beneran atau tidak? Iya. Kalau ini nikah beneran berarti sebelumnya kan batal. Berarti kan ada hitungan cerai. Iya, dan karena apa? Karena tidak kita anggap bahasanya ini nikah beneran, kecuali sebelumnya adalah baik ya, Masya Allah. Anda tahu wudu, tajdidul wudu itu syaratnya kalau wudu sudah dipakai. Kalau wudu belum dipakai menjadi haram. Kita belum menggunakan wudu lalu wudu lagi. Itu mengarah menjadi haram, ya? Iya kan? Antara makruh dan haram, artinya bukan sesuatu yang baik. Jadi tajdidul wudu yang disunnahkan itu adalah kapan? Kalau sudah kita gunakan apapun, apa untuk sholat, untuk baca Quran atau apa, baru nanti tajdidul wudu. Nah kan gitu loh. Nah ini karena sudah digunakan seperti itu. Mohon maaf, ini masalah pernikahan memang agak kewaspadaan, kehati-hatian, ikhtiyat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i itu pun juga tidak boleh menjadikan kita was-was di dalam urusan pernikahan. Intinya adalah tidak perlu ada tajdidul wudu. Ada tajdidun nikah, tidak perlu diadakan tajdidun nikah. Kalau ada orang mengadakan tajdidun, apa sih alasannya? Kan begitu. Yang ada adalah rujuk karena perceraian. Wallah alam masanya ada tajdid nikah. Ya. Karena begini loh ya kaidahnya. Kalau kita mengatakan ini pernikahan benar, berarti sebelumnya harus kita anggap batal, kan begitu. Kalau sebelum dianggap batal, nggak ada artinya pernikahan selanjutnya. Ini harus sederhana. Dialognya kan sederhana. Nikah ini benar atau tidak? Oh benar. Berarti kalau ini nikah dianggap benar, berarti sebelumnya ada perceraian. Kalau tidak ada perceraian, nggak mungkin dikatakan nikah benar, nikah apaan, kan begitu ya? Ini cara berpikirnya begitu. Udah usah. Ini kan karena kiai fulan mengatakan. Nah ini masalah itu kan beda. Urusan orang yang melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah. Jadi perlu dinasihati yang jelas, diberi pengarahan, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga diberi nasihat agar semuanya waspada, jangan dikit-dikit karena kalimat cerai seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, ingat kemudian juga harus ada, mungkin ada orang yang dia tajdid dan sebagainya ya. Namanya orang kan dia menganggap ini adalah satu hal yang baik, itu kan masalah anggapan, tinggal dijelaskan saja seperti ini tanpa harus mencaci maki. Jadi kami sampaikan yang mengadakan tajdid nikah, ya sudah berpikir kan. Ini bukan kami mencaci mengolok, tidak. Berpikir ini ke atas dasar apa? Atas dasar apa? Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.